Bu Kabit itu di Sumatera Barat adalah launching yang pertama. Tapi kalau saya mengatakan ini sudah terlambat. Walaupun yang pertama di Sumatera Barat, tapi ini sudah terlambat. Karena kita terlambat menyikapi yang namanya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019. Bicara persoalan telemedicine itu jelas-jelas dituangkan di situ. Di Permenkes itu saya lihat isinya adalah tentang pelayanan telemedicine antar pelayanan kesehatan yang prima terhadap masyarakat. Namun demikian, kita bersyukur, alhamdulillah walaupun terlambat kita yang pertama di Sumatera Barat menyikapi Permenkes nomor 20 tahun 2019. Kemudian juga tentu juga ini tahun ini kita sinkronkan. Kenapa tahun ini kita harus launching? Selain masing-masing dinas saya target Ibu Kabit untuk disampaikan ke Bu Lila bahwa di Padang Priaman masing-masing dinas itu minimal melahirkan 5 inovasi. 5 inovasi. Makanya Pak Jimmy ini saya kenal dengan inovasi yang sering melahirkan papa. Saya sering katakan itu supaya bisa juga melahirkan mama tadi. Itu sentuhannya adalah lahirkan terus inovasi-inovasi untuk Padang Priaman. Papa itu Padang Priaman Ibu Yun ya. Kemudian lahirlah ini yang namanya Komen Papa. Kemudian Ajo Bucit tuh. Kalau disebut saya bilang Pak Jimmy laporannya itu jangan lain, sampaikan Komen Papa itu apa, Ajo Bucit itu apa, semangat lahirnya apa. Itu yang penting, karena orang nggak tahu apa Komen Papa tuh. Ajo Bucit tuh. Awal kajang tuh ngecehan itu Ajo Bucit tuh. Tapi orang nggak tahu ternyata Komen Papa tuh itu adalah pelayanan konsultasi medis online untuk Padang Priaman. Nah itu Komen Papa. Kemudian dengan lahirnya Permenkes nomor 24 tahun 2022 menambah semangat untuk melahirkan yang namanya inovasi yang terkait dengan telemedicine. Bicara telemedicine tentu jelas itu yang namanya tele itu pasti hubungan telepon, pasti online. Jadi bagaimana bisa memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat itu dengan tidak harus bertatap muka dengan dokter, dengan tidak harus bertatap muka dengan petugas-petugas puskesmas ataupun di klinik ataupun tempat-tempat praktek pribadi yang diakui oleh pemerintah, sehingga kapanpun masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan terkait dengan kesehatannya dan kapanpun waktunya, baik siang, pagi, malam pun bisa, karena ada petugas juga yang akan melayani secara online. Keuntungan yang pertama itu selain memudahkan masyarakat, kita bisa memutus hubungan atau memutus penyakit-penyakit menular, virus-virus yang ada yang bisa menular yang lain, termasuk kepada para medisnya. Nah, itu keuntungan dengan pengkajian yang lebih dalam, sehingga melahirkan inovasi, melahirkan regulasi yang harus kita laksanakan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu disosialisasikan. Benar apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tadi. Jangan kita hanya untuk melahirkan inovasi, kemudian kita lengkapi regulasinya dengan hanya untuk target meningkatkan indeks inovasi daerah kita. Tapi betul-betul indeks inovasi daerah kita naik, meningkat, kemudian masyarakat merasakan pelayanan itu. Itu yang tujuan dari telemedicine itu. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dengan adanya telemedicine ini bisa bermanfaat. Lahirkan inovasi lagi, maka lahirlah Komen Papa, maka lahirlah Ajo Bucit tuh. Dan ini betul-betul nanti jangan sampai lahirnya inovasi kita ini untuk memenuhi tuntutan dari
regulasi yang dikeluarkan oleh Permenkes nomor 20 tahun 2019. Jadi Bapak Ibu juga perlu baca itu semua. Karena kenapa itu saya katakan? Karena tahun 2023 Bapak Ibu pimpinan puskesmas, Bapak Ibu wali nagari, itu nilai nanti inovasinya sudah masuk dalam rangka mengangkat indeks inovasi daerah. Jadi inovasi-inovasi dilahirkan di puskesmas kemarin sudah masuk, tapi dimaksimalkan lagi di nagari juga dilakukan penilaian. Makanya di nagari juga bagaimana bisa melahirkan inovasi itu sebanyak-banyaknya, dan itu tujuannya adalah mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Itu yang terpenting. Kadang-kadang melahirkan inovasi antar jemput pasien yang dijapui 2 sehari, 2 seminggu, itu nilainya nggak menambah. Tapi semakin banyak yang dalam pelayanan inovasi kita itu, berarti semakin tinggi dan indeks inovasi daerah kita semakin melonjak. Kita kemarin alhamdulillah Ibu Yun, kita di Padang Pariaman itu melahirkan inovasi 279. Kemudian yang memenuhi regulasi itu 250 inovasi. Alhamdulillah inovasi-inovasi yang kita target kepala OPD dan seluruh unit-unitnya mengantarkan Padang Pariaman meraih penghargaan inovasi Government Award. Ini nggak mungkin bisa kita dapat kalau hanya serahkan ke Bupati dengan Pak Jimmy saja, atau Bupati, Wakil Bupati dan Sekda saja, tapi dari Bapak Ibu semua. Dan harapan kita nanti kita mendapatkan lagi, tentu juga inovasi yang kita lahirkan, kalau konsekuensinya memakai anggaran negara, anggaran daerah, kita juga harus mempertanggungjawabkan. Karena dampaknya adalah pemeriksaan dari BPK. Kalau kita mendapatkan WDP, wajar WDP-nya, nah bukan wajar tanpa pengecualian, itu WDP namanya. Kalau kita dapat WDP, percuma lahir inovasi banyak, percuma dapat penghargaan, karena tidak akan berpengaruh terhadap DIT kita tidak akan dapatkan DIT. Oleh sebab itu dari hasil yang dipakai anggaran negara dipertanggungjawabkan sesuai dengan porsinya. Nanti kita berharap yang namanya opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat itu adalah WTP. Nah ini yang akan sedang diperiksa ini, pertanggungjawabkan semuanya itu, baik dari OPD, kemudian sampai ke puskesmas, sampai ke rumah sakit, BUJ ya, itu nanti akan mempengaruhi opini yang akan kita raih. Jadi opini WTP kita dapat banyak penghargaan, itu akan menambah yang namanya dana insentif daerah kita. Kemarin dapat 3 itu Pak Menteri Dalam Negeri dalam sambutan sudah menyampaikan 10 yang peraih IGA ini nanti akan diberikan tambahan anggaran 7 miliar melalui DIT. Itu kata beliau. Makanya kita tuntut Bapak Ibu semua, bukan karena bupatinya gila penghargaan, tapi bupati ingin sekali bagaimana dana-dana di pusat itu bisa kita raih. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Jimmy, saya juga menargetkan, selalu saya sampaikan, Pak Jimmy kalau tidak bisa menjadikan Padang Pariaman menjadi Kabupaten ODF, jabatan Pak Jimmy saya tinjau kembali. Saya bilang kayak gitu. Apa itu ODF? ODF itu adalah masyarakat tidak ada lagi buang air sembarangan. OPET, Depication, ODF. Tidak ada lagi yang masyarakatnya buang air sembarangan, tidak ada lagi ASW terbang. Kan masih ada ASW terbang di daerah saya lihat. Ada, saya dulu ada satu daerah jalan tengah para, atap pijaknya sebenarnya dengan jauh bilang ASW dulu pada dua itu. Anggotanya bako. Aduh masyarakat malam tersesapa. Ini ada punya tidak, ada punya no, tanggi jauh galau. Acang udah cari lamu aja sama siswa ya. Nah, do tidak, do kali aja lupa.
Buat iya sudah tu. Nak doa iya boleh tisu, mau dewan boleh. Ini timbul dia cak. Dah tabang enak kan gitu. Jadi itu makanya kita berharap masing-masing rumah itu di bawah wilayah kerja Bapak Ibu, wabil khusus bidan-bidan itu sosialisasikan itu. Kemudian lagi yang perlu dirubah lagi, ini pemahaman yang selama ini salah. Apa pemahaman salah? Daripada buang-buang mau yang tu aja diculoknya ikan di bawah bisa capek ikan gadang. Itu salah pemahaman. Itu makan tahu juga UGN.